Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Nabil, NPM 2010296. Di sini saya akan memenuhi tugas dari filsafat hukum mengenai resensi dalam tugas 4. Jadi di sini menjelaskan terkait di dalam majalah KY pada halaman 11 sampai 14 menjelaskan bahwa hukum mutlak hadir di tengah-tengah masyarakat. Institusi utama untuk membuat hukum umumnya berada di kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif ataupun kehakiman yang umumnya mempunyai peran untuk menegakkan hukum yang telah dibuat kekuasaan legislatif. Produk hukum buatan badan legislatif dapat berupa konstitusi maupun undang-undang. Konstitusi biasanya merupakan hukum tertinggi di mana undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam negara yang menganut sistem common law, sebagian besar apabila dalam suatu perundang-undangan yang telah disahkan, ditegakkan implementasinya oleh kekuasaan kehakiman ataupun pengadilan yang terdiri dari para hakim sebagai operator utamanya. Pada beberapa situasi tertentu, apabila terdapat suatu tindakan yang belum diatur oleh undang-undang, hakim mempunyai putusannya dalam membuat hukum dengan tentang tindakan tersebut atau bisa disebut dengan judge-made law. Singkatnya, pengadilan melalui para hakim mempunyai peran untuk menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, hakim sangat terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Di sistem pemerintahan yang menerapkan pemisahan kekuasaan, badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk hukum tidak dapat menegakkan hukum yang telah dibuatnya. Hukum diharapkan menjadi alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hakim dapat membuat putusan-putusan berdasarkan pada hukum tertulis, dapat menciptakan kejelasan dalam masyarakat tindakan-tindakan apa yang sesuai atau berlawanan dengan hukum. Para hakim adalah manusia-manusia yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara tepat dan memberikan keadilan. Hakim bukanlah pihak yang diharapkan melulu memberikan hukuman yang kaku. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hukum tertulis, putusan hakim dapat menghasilkan implikasi serius bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan hakim dapat membuat hak kepemilikan terhadap suatu harta benda berpindah tangan. Putusan hakim dapat merenggut kebebasan seseorang. Sama halnya, putusan hakim juga dapat memberikan dampak luas bagi keseluruhan masyarakat. Perselisihan yang dibawa ke hadapan hakim pengadilan tidak selalu kasus yang sederhana. Suatu hukum tertulis juga belum tentu dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara. Saat yang bersamaan, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat hukum yang mengatur dalam suatu perbuatan. Para pihak yang berperkara di pengadilan mengharapkan hakim sebagai sandaran terakhir untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka. Proses peradilan pun harus dijalankan dengan efisien dan efektif. Dalam suatu situasi tersebut, hakim sepatutnya tidak menjadi condong ataupun corong undang-undang semata yang terpaku pada teks suatu hukum tertulis. Karena hakim adalah wakil Tuhan yang kita ketahui, hal tersebut berarti hakim diharapkan dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim harus memiliki perspektif yang luas terhadap hukum. Pertimbangan-pertimbangan manusia harus melekat dalam pendekatan ketika memutus perkara. Ide dalam masyarakat ketika membuat sistem hukum dan menciptakan para hakim di dalamnya, karena masyarakat membutuhkan keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu pihak yang dapat menyelesaikan perkara secara tepat, adil, dan juga bijaksana. Masyarakat membutuhkan satu pihak yang tidak menerapkan hukum secara mekanis namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, hakim sebagai aparat penegak hukum berbeda dengan politisi ataupun jaksa ataupun pengacara yang cenderung mengharapkan hukum sesuai teks. Hakim sepatutnya tidak semata-mata menerapkan hukum secara formalistik sebagai pihak yang diharapkan dapat menangani perkara secara adil dan bijaksana. Hakim haruslah memiliki perspektif luas terhadap hukum. Nah, kemudian berbicara terkait kasus yang dirilis oleh artikel dari filsuf hukum Lon F. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Dalam ceritanya sebagian besar berbentuk penilaian fiksi. Artikel ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada para pembaca dan juga 5 kemungkinan solusinya dalam bentuk pendapat yudisial yang didistribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung. Kasus ini melibatkan 5 orang yang ambruk setelah tanah longsor. Mereka mengetahui melalui kontak radio yang terputus-putus bahwa tanpa makanan, mereka kemungkinan besar akan mati kelaparan sebelum dapat diselamatkan. Mereka memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus dibunuh dan dimakan, agar yang lain bisa selamat. Mereka menemukan siapa yang harus dibunuh dengan melempar sepasang dadu. Setelah keempat orang yang selamat diselamatkan, mereka didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan kelima orang tersebut. Jika banding mereka ke MA gagal, mereka menghadapi hukuman mati wajib.
Meskipun kata-kata dalam undang-undang tersebut jelas dan tidak ambigu, terdapat tekanan kuat dari masyarakat untuk menghindarkan para pelaku dari hukuman mati. Artikel ini menawarkan 5 kemungkinan tanggapan dari pengadilan. Masing-masing pihak mempunyai alasan yang berbeda dan mengenai apakah para penyintas harus dinyatakan bersalah karena melanggar hukum. Singkatnya, 2 hakim menegaskan hukuman tersebut, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan pendekatan literal terhadap interpretasi undang-undang. 2 orang lainnya membatalkan hukuman, yang berfokus pada akal sehat dan kehendak hukum untuk sementara yang menggunakan argumen-argumen yang diambil dari tradisi kaum kodrat, dengan menekankan perdebatan bertujuan ketika menerapkan hukum. Kemudian hakim kelima yang tidak dapat mencapai kesimpulan mengundurkan diri karena keputusannya pengadilan seri. Hukuman awal tetap ditegakkan dan orang tersebut dijatuhi hukuman mati. Penjelasan Fuller digambarkan sebagai sebuah karya klasik dalam jurisprudensi. Dalam hal ini memungkinkan adanya perbedaan antara filsafat hukum yang berbeda, dengan 2 filsafat utama adalah hukum kodrat dan positifme hukum. Dalam 50 tahun setelah publikasi artikel tersebut, 20 penilaian lainnya ditulis oleh sebagai perspektif hanya meliputi teori hukum alam, konsensualisme, positifme, dan tekstualisme. Makna sederhana: purfatalisme, kontekstualisme, realisme, pragmatisme, kajian hukum kritis, feminisme, proses, dan teori minimalis. Nah, di sana mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum. Nah, kemudian melanjutkan dari pertanyaan yang telah disiapkan gitu. Bagaimana, yang pertama mungkin, bagaimana pendapat dari Chief Justice Truempeni terhadap kasus tersebut? Dalam Hakim Agung Truempeni tersebut, dia merupakan seorang positif hukum, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut jelas dan tidak ambigu, tidak ada pilihan selain menegaskan keyakinannya. Namun dia menyarankan agar para pelaku dan korban ini meminta gerasi dari lembaga eksekutif pemerintah, dan pengadilan harus ikut serta dalam petisi tersebut. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Hakim Foster, seorang yang percaya pada hukum alam, memilih untuk melakukan hal sebaliknya, dengan berpandangan bahwa hukum positif tidak dapat diterapkan pada kasus ini, bahwa kasus tersebut diatur oleh apa yang oleh para penulis kuno disebutkan sebagai hukum alam, misalnya diri sendiri untuk pertahanan. Ia menyimpulkan bahwa para korban ini tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, namun dalam keadaan alamiah. Di sini para terdakwa bertindak dengan sengaja dan penuh tekad. Lalu bagaimana pendapat dari Justice Keane terhadap kasus ini? Hakim Keane yang lebih condong ke arah positif menghukum menegaskan keyakinan tersebut. Ia mengatakan bahwa persoalan moral mengenai apakah yang akan dilakukan oleh orang tersebut benar-benar salah ataupun tidak relevan dalam memutuskan kasus tersebut. Statutanya jelas mereka bersalah. Fakta bahwa rekan kerja tidak menyukai kaum hukum tidaklah relevan. Lalu dari pendapat dari Justice Tating terhadap kasus tersebut, meskipun dalam hal ini Hakim Tating menarik diri dari keputusan kasus ini karena alasan-alasan yang bertentangan dengan menyatakan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan keraguannya mengenai kasus tersebut, namun ia mengkritik pandangan rekan-rekannya. Dia menunjukkan bahwa seorang yang tidak bertindak membunuh orang lain membela diri tidak bertindak dengan sengaja. Sebaliknya ia bertindak sebagai respon terhadap dorongan sifat manusia. Lalu bagaimana dengan pandangan Justice Handi? Justice Handi kagum dengan pendapat rekan-rekannya dalam referensi pada hukum positifme. Sebaliknya dukungan publik para pria tersebut serta akal sehat membuat dia memilih untuk pembebasan berdasarkan realisme. Ia menolak pemikiran rekan-rekannya dan mendukung penggunaan akal sehat kemauan rakyat, sebagaimana dibuktikan oleh jejak pendapat yang menunjukkan bahwa 90% masyarakat ingin melepas terdakwa dari hukuman. Lalu apa pembelajaran yang dapat kita dapatkan? Bahwa dari kasus ini saya mendapatkan pemahaman terkait bahwa pengadilan ini mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan mengimplementasikan hukum tertulis tersebut. Mengapa amat penting bagi hakim terutamanya untuk menerapkan hukum secara tekstual? Pertama, dengan menggunakan hal tersebut berarti hakim menegakkan hukum dan membuat berfungsi serta berguna. Kedua, terdapat hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, konsistensi, dan prediksi dalam penerapan suatu hukum. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.